Ratna ditangkap pada 1 Desember. Ratna mengaku tidak ikut dalam acara itu. Namun ia menegaskan apa yang diupayakan oleh Gerakan Selamatkan NKRI bukan tindakan makar dan merupakan hak konstitusi setiap warga negara. Harusnya tadi tuh 2 pertanyaan, 3 pertanyaan harusnya saya boleh pulangkan. Tapi yang terjadi seperti mau dikorek kemana aja gitu. Yang saya prihatin itu ini ada ketergesa-gesaan, ingin mentersangkakan orang, menangkapi orang, tapi tidak siap dengan unsur-unsurnya gitu. Sementara tersangka dugaan makar Rahmawati Soekarno Putri diperbolehkan pulang dari Mako Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Rahmawati Soekarno Putri diperbolehkan pulang dari Mako Brimob Kelapa II Depok lantaran kondisi kesehatannya menurun. Rahmawati pulang sekitar pukul 10 malam. Rahmawati tidak ditahan lantaran punya riwayat sakit. Rencananya ia akan dibawa pulang dan dirawat oleh dokter pribadi. Ia sempat menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 15 jam di Mako Brimob Kelapa II atas tuduhan rencana makar. Pemeriksaan lanjutan ditunda pekan depan. Karena kondisi Bu Rahma itu memang tidak layak untuk diteruskan pemeriksaan. Tensi darah beliau sangat tinggi, 230/110, sehingga kelihatannya butuh perawatan. Dan sekarang ini Bu Rahma melakukan perawatan dengan dokter pribadi. Karena tadi dokter dari kepolisian juga sudah memeriksa, ya. Jadi mungkin nanti dilanjut lagi pemeriksaan setelah beliau pulih. Ada 10 orang yang ditangkap karena diduga melakukan makar adalah Ahmad Dhani, Eko, Aditya Warman, Kiflan Zain, Firza Husein, Rahmawati Soekarno Putri, Ratna Sarumpait, Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizak Kobar. Dari hasil pemeriksaan sementara, 10 orang terduga makar, penyidik telah menetapkan mereka semua sebagai tersangka dan terancam dengan pasal 107 Junto 110 dan pasal 87 tentang pemufakatan makar. Tim Liputan Trans 7. Selamat pagi. Waduh, kalau kita lihat berita kemarin itu memang penuh kejutan ya. Syok loh aku pagi-pagi. Bener-bener makanya cepet banget. Apalagi kalau kita lihat 10 orang itu sudah dijadikan tersangka atas dugaan makar nih pemirsa. Tapi satu cepet persatu. banget nih prosesnya. Cepet banget prosesnya. Tapi satu persatu nih mereka sudah mulai dilepas dari Makobrimob Kelapa II Depok. Awalnya kan Ratna Sarumpait, terus disusul sama Rahmawati Soekarno Putri. Terus katanya dini hari tadi ada yang dilepas juga ya? Ada, jadi berita update terbaru yang kami terima pemirsa, musisi Ahmad Dhani dan juga Majen TNI Kiflan Zain juga akhirnya dilepaskan dari dini hari dari Makobrimob Kelapa II ya di Depok. Kira-kira update terbarunya ini seperti apa pemirsa, langsung kita lihat liputannya. Ini dia. Kiflan Zain keluar dari Makobrimob sekitar pukul 12:30 dini hari. Negosiator pembebasan 18 WNI yang disandra Abu Sayyaf, Filipina pada Mei 2016 tersebut mengaku pemeriksaannya sebagai tersangka makar berjalan dengan suasana santai. Meski menolak disebut hendak melakukan makar, Kiflan mengaku senang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu musisi Ahmad Dhani yang ditangkap pada Jumat pagi di lokasi yang sama dengan Ratna Sarumpait pergi meninggalkan Makobrimob Kelapa II Depok sekitar pukul 1:50. Selain ditanya mengenai dugaannya terlibat dalam upaya makar, pria 44 tahun itu juga ditanya mengenai dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo yang disampaikannya dalam orasi aksi 4 November. Himbauan kepada masyarakat, meskipun hati panas tapi tidak boleh. Oke, kita ke berita yang lainnya nih pemirsa soal aksi super damai kemarin 212 nih. Iya, seneng banget ya ngelihatnya ya. Betul, demonstrasi terbesar tapi yang paling damai mungkin di seluruh penjuru dunia nih baru kali ini. Dan bisa berjalan lancar gitu loh. Padahal ini jutaan orang hadir tumplek semua di Jakarta. Mulai kalau kita lihat dari patung kuda sampai Monumen Nasional itu kan semua penuh dengan massa nih pemirsa, dan semuanya melantunkan zikir dan doa yang nggak ada henti-hentinya. Padahal luar biasa kemarin itu kan ya. hujan ya. Jadi walaupun hujan deras itu mengguyur
mengguyur, tak putus-putusnya ini para demo aksi damai ini memanjatkan doa sampai hingga usainya sholat Jumat mereka pun tertib gitu. Membubarkan dirinya juga tertib, pulang ke rumah ke daerahnya masing-masing juga dengan tertib. Jadi subhanallah sih merinding banget. Dan kalau kita lihat setelah bubar kemarin Jakarta bersih ya pemirsa. Dan kita juga bisa ucapkan terima kasih buat semua massa atau yang demo kemarin aksi damai ini ya yang tertib. Dan kita juga terima kasih buat aparat yang menjaga keamanan. Soalnya kalau damai gini kan jadi indah, makin cinta sama Jakarta. Iya, cinta banget dong. Sejak Jumat pagi, massa sudah berdatangan dan memenuhi kawasan di sekitar Patung Kuda hingga Monumen Nasional Jakarta Pusat. Ampuni kami ya Allah. Terima kasih. Massa yang sudah berada di lapangan Monas terus melantunkan rangkaian zikir dan doa. Zikir dan doa bersama ini dipimpin oleh sejumlah tokoh agama hingga mendekati waktu sholat Jumat. Doa-doa kembali dipanjatkan imam saat sholat Jumat berlangsung. Massa melaksanakan sholat Jumat di tengah guyuran hujan deras. Usai sholat Jumat, rombongan massa mulai meninggalkan lapangan Monas dan membubarkan diri. Meski memadati Jalan Ridwan Rais, Tugutani, massa tetap tertib saat meninggalkan lokasi aksi. Tim Liputan, Trans 7. Pemirsa, di tengah guyuran hujan, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala turun ikut sholat Jumat bersama massa di lapangan Monas. Tapi yang pasti kehadiran Jokowi ini untuk menemui masyarakat yang aksi damai kemarin ini mendapatkan apresiasi dari masyarakatnya nih pemirsa. Dan selain itu ada yang unik, aksi Jokowi yang memegang payung sendiri tanpa ajudan ini juga menjadi sorotan nih pemirsa. Si payung biru itu ya? Iya, bukan tenda biru kan yang dipegang? Oh, bukan, ini ya? udah menjadi Berat payung Jokowi. Jadi hashtag payung Jokowi ini juga menjadi trending topik di Twitter. Oh, jadi viral juga. Ada yang mau menjual, ada yang membeli juga, rame sekarang. Ini membuka kesempatan para penjual payung untuk lebih laku lagi payungnya ya. Seperti kemarin kan jaket tuh ya kan. Jaket, sekarang payung biru. Pengen lihat seperti apa pemirsa? Ini dia sih payung biru. Di bawah guyuran hujan, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Yusuf Kala, dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja berjalan keluar Istana Kepresidenan menuju lapangan Monas. Presiden dan rombongan berencana melaksanakan sholat Jumat bersama massa di Monas. Presiden dan Wakil Presiden sholat Jumat di dalam tenda yang sudah disediakan. Usai sholat Jumat, Presiden Jokowi sempat berbicara di depan massa. Presiden mengucapkan terima kasih atas tertibnya massa dalam aksi doa bersama 2 Desember ini. Saya ingin memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena seluruh jamaah yang hadir tertib dalam ketertiban sehingga acaranya semuanya bisa berjalan dengan baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selain apresiasi publik atas kedatangannya di tengah lautan peserta aksi, payung yang dikenakan Jokowi juga menjadi sorotan. Tidak ada yang istimewa dengan payung berwarna biru yang dipegang Presiden Jokowi. Ukuran payung juga cukup besar untuk memayungi Presiden seorang diri. Jokowi pun dengan santai memegang payung tanpa dibantu ajudannya. Tagar payung Jokowi pun mendadak menjadi kata kunci populer di lini masa Twitter. Bahkan ada juga yang sudah bersiap-siap untuk membeli dan menjual payung. Kicauan netizen ini ternyata mendapat tanggapan dari putra bungsu Jokowi. Kaisang Pangarep mengunggah postingan yang mempertanyakan mengapa tidak ada netizen yang bertanya kepadanya di mana tempat membeli payung. Berbicara payung Jokowi, sebelumnya aktivitas Jokowi memegang payung pernah menjadi viral saat Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Papua bersama Rini Sumarno dan Lukas NMB. Di tengah hujan, foto Jokowi yang seolah memayungi Lukas NMB pun menjadi viral. Tak hanya itu, bomber jaket Jokowi juga sempat menjadi viral di dunia maya. Jaket yang dikenakan Presiden Jokowi saat konferensi pers usai aksi 4.11 banyak diminati netizen. Netizen membahas apa merek jaket yang dipakai Jokowi, di mana tempat membelinya, dan berapa harganya. Alhasil, jaket produksi Zara itu langsung dicari banyak netizen dan saking larisnya, imitasi jaket mendadak bermunculan dan ikut diserbu. Serba-serbi Presiden Jokowi memang kerap menarik perhatian masyarakat, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Tim Liputan Trans 7.
Ya, masih seputar aksi bela Islam kemarin nih pemirsa, dan ada yang berbeda dengan aksi bela Islam sebelumnya. Pokoknya macam-macam deh apa yang dilakukan kemarin tuh Anissa. Iya, tidak seperti yang sebelumnya. Yang 411 kan agak sedikit memanas situasinya di akhir-akhir. Bener-bener damai, sesuai dengan temanya juga, super damai. Yang melihatnya pun juga jadi ikut super damai dan merasakan persatuan kesatuannya lebih adem ya ngeliatnya ya. Dan ini berbagai cara juga dilakukan semua masyarakat untuk apa ya, mendukung acara 212 nih pemirsa. Ada yang bagi-bagi air wudhu gratis, ada sampai tukang pijit, nggak tahu gratis apa enggak kalau itu. Kemarin aku lihat ada tukang roti satu gerobak ditulisin gratis. Gratis gitu. semua ya. Banyak relawan juga di sana berarti ya. Coba kita lihat ya keunikannya seperti apa. Ini dia. Berbeda dengan aksi bela Islam sebelumnya, aksi Super Damai 212 berjalan dengan tertib. Tak hanya itu, berbagai cara pun dilakukan untuk mendukung aksi 2 Desember kali ini. Salah satu hotel yang berada di Jalan Haji Agus Salim, Jakarta Pusat ini misalnya, memberikan fasilitas air wudhu gratis. Bermodalkan selang, air wudhu bebas digunakan oleh para peserta yang akan melakukan sholat Jumat di jalan. Lain ceritanya dengan Ibu Nur Tifliasi. Selain berpartisipasi dalam aksi 2 Desember yang berpusat di Monumen Nasional ini, beliau juga memanfaatkan momen untuk melakukan aksi sosial dengan membagikan nasi bungkus dan air mineral kepada para peserta sejak pukul 7 pagi. 600 nasi bungkus, 500 roti, makanan ringan, serta 6 dus air mineral siap dibagikan kepada para peserta. Nur Tifliah bersama rombongan pengajian dari salah satu masjid di daerah Menteng mendapatkan donasi dari berbagai kalangan sebesar 10 juta rupiah. Alhamdulillah untuk kegiatan ini pendanaan yang kami terima pertama dari lingkungan masyarakat, kedua dari beberapa majlis taklim dan juga para jamaah masjid atau musola yang berada di sekitar lingkungan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet. Walau diguyur hujan deras, rupanya semangat Nur Tifliah untuk membagikan makanan tidak hilang begitu saja dan justru membawa semangat. Pembagian makanan di sepanjang jalan menuju Monas tidak hanya dilakukan oleh Nur Tifliah saja. Banyak di antara peserta aksi 2 Desember yang menyiapkan makanan ringan dan ini disambut dengan antusias. Ya, saya ini baru berjalan kurang lebih sekitar 10 meter, tapi ternyata sesudah diberikan banyak makanan, ada air mineral, pisang, kurma, bahkan makanan berat. Dan memang makanan dan minuman ini diberikan secara cuma-cuma untuk masyarakat yang memang menghadiri aksi 2 Desember 2016 ini. Tak hanya air wudhu dan makanan gratis, para peserta aksi Damai 212 juga dimanjakan dengan kehadiran sejumlah tukang pijat yang memberikan layanan gratis kepada peserta aksi. Sejumlah peserta aksi pun mengaku senang karena sebagian besar pegal usai berjalan kaki menuju Monas. Alhamdulillah sangat membantu sekali ini, jadi kami jalan kaki memang capek tadi sampai lecet kakinya, ini membantu sekali akhirnya dipijat kita enak gitu. Demi mendukung aksi Damai 2 Desember yang mengawal proses hukum penistaan agama oleh Ahok, sejumlah umat Islam secara sukarela melakukan partisipasi, mulai dari membuka dapur umum dan membagikan makanan serta minuman di sekitar kawasan Monas. Tak hanya itu, sejumlah peserta aksi Damai juga berinisiatif melakukan pembersihan sampah di sekitar kawasan Monas, Jakarta Pusat. Tim Liputan Trans 7. Terima kasih masih di Selamat Pagi. Nah, sekarang kita ngomongin makanan yuk. Asik, mumpung belum makan nih ya. Seru nih ya. Biar ngomongin tambah lapar. Betul. Nah, buat yang suka makan makanan Jepang pasti tahu dong. Aku sukanya makanan Jepang. Aku mau tanya, unagi kayak gitu dong. Suka banget. Tapi sayang harganya mahal sih. Harganya mahal memang. Tapi makanannya enak banget unagi iya dong. gitu. Dan sehat. Dan sehat, tapi gimana nggak mahal nih pemirsa, karena ikan sidat ini negara asalnya kan sudah mulai langka di Jepang, dari Jepang. Makanya sekarang ini dipasok dari Indonesia, salah satunya dari Banyuwangi. Jadi ada budidaya unagi, budidaya ikan sidat sekarang? Ada, si Oki lagi ada di sana. Waduh, artinya sekarang kalau di Indonesia harusnya nggak usah mahal-mahal dong ya, kalau kita udah bisa ngembangin sendiri ya. Dan ikan sidat bisa dimasak macam-macam loh. Jangan-jangan bisa jadi sate, soto, jadi gitu sop mungkin juga, ya. Jadi sop juga. Coba kita lihat. Semangat pagi! Jalan-jalan sambil mencari inspirasi baru adalah sebuah kegiatan wajib kala mengunjungi The Sunrise of Java, Banyuwangi. Nah, hari ini saya akan belajar untuk beternak pemirsa. Ternak bukan sembarang ternak. Yang akan saya ternak hari ini adalah sidat. Nah, biar makin semangat kita siapin dulu pakan untuk ternaknya.
Mas Bong, karena sidat ini binatang yang butuh perhatian ekstra, nah ngasih makannya pun juga nggak boleh sembarangan. Kita harus sesuai takaran, biar sidatnya makin gemuk, nggak kurus. Kita mulai dari tepung ikan dulu. Makanan sidat terdiri dari beberapa jenis tepung, seperti tepung kedelai, tepung daun, tepung ikan, bekatul, dan sebagai pengikatnya ada tepung kanji. Bahan-bahan yang sudah disiapkan tadi kemudian akan ditimbang sesuai takaran. Nah, untuk takaran presentasi pakan yang akan kita berikan pada hewan bernama latin Anguilliformes ini berkisar 3 hingga 5% dari berat total sidat yang ada di kolam. So, beda ukuran, beda juga porsi makannya pemirsa. Nah, agar sidatnya tumbuh dengan sehat, jangan lupa tambahkan minyak ikan ke dalam adonan pakan sidatnya ya. Oke, setelah tepung kanjinya masak, kita campurkan hingga adonan pakan sidat menjadi kalis. Sebagai hewan yang tumbuh di air tawar, sistem pengairan dalam peternakan sidat harus memperhatikan kadar oksigen yang terdapat dalam air agar tetap terjaga dengan baik. That's why, di Singgasana Sidat Farming Yard ini, sistem pengairannya bergabung langsung dengan air sungai yang juga digunakan untuk sistem irigasi persawahan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas hidup hewan air ini sama seperti habitat aslinya, yaitu seperti di sungai. Ini dia yang sudah saya tunggu-tunggu, proses pemberian pakan sidat yang biasa dilakukan tiap pagi dan sore hari. Berbeda dengan cara pemberian pakan pada ternakan ikan air tawar lainnya, proses pemberian pakan pada sidat ini cukup dengan menaruh sidat pada media jaring yang berada di atas kolam. Nah, Pak Daniel, ini kenapa bentuk makanannya tuh bentuknya scramble, Pak? Yang pertama dia harus lengket. Kalau lengket, dia tidak mencemari kotoran atau tidak mencemari air, dan ikannya lebih mudah mengambil. Di perut ikan itu lebih cepat dicerna. Oh, itu yang paling penting. Jadi sidatnya itu dalam 1 tahun tumbuhnya merata ya, Pak? Dalam hitungan sekejap, pakan yang sudah saya buat tadi langsung dilahap, disantap oleh hewan yang sepintas mirip dengan ikan lele. Sidat-sidatnya sudah kenyang. Sekarang kita panen sidatnya pemirsa. Karena proses pengairan yang masih terhubung dengan aliran sungai, cukup dengan mengambil pipa penyumbat kolam, air yang ada dalam kolam ini langsung surut dan kembali mengalir ke sungai. Jadi makin gampang deh proses panen sidatnya. Jenis sidat yang dibudidayakan di Singgasana Sidat ini adalah jenis Anguilla bicolor. Dari beberapa jenis sidat yang ada di dunia, sidat jenis ini merupakan yang paling mudah untuk dibudidayakan dan yang paling mirip dengan salah satu jenis sidat yang terkenal di Jepang, yakni Japonica bicolor. Nih, jadi pemirsa bayangin ya. Ini kayak megangnya tuh kayak megang ular ya, Pak ya. Bayangin kalau dalam sini ada ular, terus kita ngambilnya kayak gini. Gerak-gerak ke tangan. Wah, geli, Pak. Tapi kita dapat banyak. Masa panen sidat yang ideal jika sidat sudah masuk usia 1 tahun. Berat sidat di usia 12 bulan yang ideal antara 1 hingga 1,5 kilo. Nah, setelah dipanen dari kolam, sidatnya harus segera dikemas dalam kantong plastik yang sudah diisi dengan es batu dan ditambahkan dengan oksigen. Tujuan diletakkannya es batu ke dalam teknik pengemasan sidat ini selain untuk menjaga kualitas sidat agar tetap segar, ternyata berfungsi untuk melemahkan sidat, alias agar sidatnya pingsan di dalam air selama di dalam kemasan. Wah, unik juga ya. Dapat siap dikirim. Nah, ini nih pemirsa kunci kalau mau sukses beternak sidat dari Pak Daniel ya, Pak ya. Ini pertama, pengairannya harus bagus. Kedua, teknik ngasih makannya juga harus bagus. Yang ketiga, perilaku terhadap sidatnya ini juga harus bagus. Karena apa? Biar nanti kualitas sidat ini ke konsumen bagus pula, Pak. Ini kita kirim. Harga 1 kilo sidat di pasaran lokal mencapai Rp160.000. Nah, untuk sekelas sidat kualitas impor, harga hewan yang biasa diolah oleh masyarakat Jepang menjadi olahan unagi kabayaki ini bisa mencapai 600 hingga 800.000 per kilogramnya. Wow, magnet sekali pemirsa. Saya jadi penasaran nih mencicipi rasa daging sidat ini. Pemotongan sidat harus dilakukan secara hati-hati. Permukaan kulit sidat yang berlendir bisa berbahaya loh jika pada saat pemotongan tidak dilakukan dengan hati-hati. Lihat saja tuh pemirsa, meski sudah dipotong menjadi beberapa bagian, badan sidat masih bergerak-gerak. Nah, ini membuktikan bahwa proses pengemasan dalam plastik tadi tetap menjaga kualitas sidat dalam keadaan hidup dan segar.
Sidat-sidatnya sudah siap. Tinggal kita masak saja nih menjadi olahan yang cocok buat sarapan. Nah, kalau sidat itu ya Mbak, biasanya kan dibakar. Kita mau bikin yang berkuah, jadi biar buat sarapan itu makin gimana gitu. Dah, kita masak dulu Mbak. Olahan sop sidat yang kaya akan sumber vitamin A dan DHA siap menggoyang perut saya yang sudah kelaparan setelah belajar beternak sidat, pemirsa. Olahan sop sidat organik yang bebas dari bahan seperti MSG, cara pengolahannya pun sangat mudah. Cukup siapkan bawang merah, cabai rawit, daun bawang, tomat segar, garam, dan jangan lupa daging sidat yang sudah kita potong tadi. Sebagai ikan air tawar, sayangnya olahan sidat ini belum banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Padahal di negeri Sakurang Jepang, sidat sangat populer. Saking populernya, sampai ada hari raya sidat yang diadakan pada minggu ketiga atau 4 di bulan Juli loh. Oke, setelah bumbu masakan dipotong dadu, selanjutnya sambil menunggu sidat yang kita kukus selama 10 menit menjadi setengah matang, kita goreng bumbunya dulu yuk. Sip, bahan makanannya sudah siap. Bumbu-bumbu yang sudah digoreng tadi selanjutnya diulek halus dan dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Eits, jangan lupa, masukkan sidatnya juga pemirsa. Yummy! Olahan serba sidat sudah siap untuk disantap. Mulai dari sop sidat sampai pelasan uling khas Banyuwangi siap untuk memanjakan lidah dan perut kami. Kalau ditanya soal rasanya, daging sidat mempunyai tekstur yang lembut sehingga sangat mudah dicerna. Ini benar-benar enak banget Mbak. Yang saya sukain dari sidat ini selain rasanya yang enak, ini nggak ada durinya ya Mbak. Itu yang paling nggak bikin repot. Apalagi ini mempunyai kandungan vitamin A yang lebih banyak dari susu sapi. Biar matanya makin tajam buat ngeliat-ngeliat yang enak-enaknya sidat ini. Tambah lagi, ayo. Oki Arianto, Hendra Kaswara, Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, setelah kita ngomongin tentang kuliner nih pemirsa, kita jalan-jalan yuk. Aku pengen ke Bali nih. Kalau pemirsa ke Bali senengnya ngapain? Kalau kamu lagi di Bali senengnya apa? Kalau Bali udah pasti pantainya. Pantai udah pasti dong. Terus cuci mata, lihat bule. Cuci mata, lihat bule. Iya dong, kita bisa lihat bule banyak kan cuma di Bali. Ya ampun, udah punya istri masih cuci mata juga. Enggak apa-apa, yang cowok maksudnya yang cowok. Ini ada cowok cewek kan. Yang cowok lebih parah lagi dong. Enggak lah semuanya. Tapi satu lagi yang paling penting. Kuliner. Nah, kalau kuliner nih, kalau Bali nih pemirsa harus cobain namanya bebek betutu. Karena ini spesial banget, dimasaknya aja pelan-pelan banget, slow cooking 12 jam. Aduh. 12 jam masak bebek betutu, enak banget. Padahal aku punya rencana waktu kalau ke Bali nih pemirsa mau makan bebek betutu. Tapi kalau lihat masaknya sampai 12 jam kayaknya enggak deh bro. Kenapa sih? Ya enggak dong, kan sebelum ini udah siapin dulu sebelum kamu datang kalau di restoran. Jadi tinggal siap saji ya. Tapi kalau misalnya mau lebih cepat lagi nih, kita bisa langsung menikmatinya sekarang. Oh ya? Menikmatinya tapi menonton si Kresna makan bebek betutu. Sambil melihat prosesnya seperti apa. Coba kita lihat ya. Menikmati pantai di Pulau Dewata? Ah, itu sih udah biasa. Atau bermain water sport? Itu juga sudah mainstream. Kali ini saya mau menjajal aktivitas berbeda saat berkunjung di Bali. Yakni bermain bersama bebek. Berada di kawasan Klungkung, Bali. Nah, untuk menuju ke kandang bebek, kita disuguhkan pemandangan sawah yang baru saja dipanen. Pak, tungguin Pak. Aduh, saking semangatnya saya untuk bertemu para bebek, sampai-sampai nggak lihat kanan kiri nih pemirsa. Oke Pak, sini saya ikutan membantu membuka tumpukan sisa potongan tanaman padi ini. Tapi, waduh, para bebek kok justru kabur saat melihat saya. Bebek, bebek maksud saya, sini dong ah. Ternyata untuk menarik perhatian bebek-bebek ada caranya. Harus dipancing dengan ember berisi air ini pemirsa. Jadi kalau di Bali bebek ini istimewa. Jadi selain menjadi pilihan alternatif makanan,
bebek ini juga menjadi salah satu sarana atau media untuk upacara agama di sini. Para bebek ini berusia sekitar 3 hingga 4 bulan. Jadi nggak heran ya kalau makannya banyak. Maklum, mereka masih dalam masa pertumbuhan. Oke bebek, matahari kian terik. Ini tandanya saatnya kembali ke kandang. Lagi-lagi, kesabaran saya diuji pemirsa. Karena menggiring 150 ekor bebek bukan perkara mudah. Bebek ternyata tidak suka orang asing. Jadi saya tidak boleh terlihat di hadapannya. Ya udah deh Beb. Beb, saya mengawal dari belakang saja ya. Lanjut. Nah, bebek sudah kenyang. Saatnya mereka pulang untuk istirahat. Sekarang saya mau lihat untuk budidaya bebek seperti apa di Bali. Nah, tugas pertama saya adalah membawa karung berisi pakan bebek. Gak main-main loh, beban pakan yang harus saya bawa mencapai 50 kg. Ya, walau beban hidup saya lebih berat, tetap saja tubuh oleng. Aduh. Meracik pakan bebek cukup mudah. Campur dedak, vitamin, dan sedikit air. Lalu aduk-aduk. Dedak sudah siap. Ayo Bek, makan lagi yang lahap. Nah, jadi di sini ada sekitar 1.300 ekor bebek. Nah, jadi ada yang bilang lebih mudah untuk melihara bebek timbang ayam karena paling tidak itu ada harus air mengalir untuk minum bebek dan juga tempat yang luas dan atap untuk tempat berlindung. Nah, kalau gitu bebeknya dijamin sehat. Pada peternakan bebek di daerah Klungkung ini memelihara bebek untuk diambil telurnya atau bebek petelur. Untuk meningkatkan produksi telur, biasanya peternak menggunakan teknik populasi pada bebek dengan perbandingan 1 jantan dengan 10 hingga 15 betina. Produksi telur juga membantu meningkatkan populasi bebek loh. Oh ya, saat bebek sudah bertelur, maka telurnya harus cepat diambil supaya tidak terinjak-injak bebek yang lain. Kemampuan bertelur pada setiap bebek beragam. Jika perawatan baik dan kandang terjaga kebersihannya, maksimum per bebek mampu menghasilkan 150 hingga 220 butir telur setiap tahunnya. Nah, tinggal dikalikan saja dengan jumlah populasi bebek petelur yang ada. Ada tips nih untuk meletakkan telur pada keranjang. Posisikan telur terbalik, yaitu bagian lonjong berada pada posisi bawah ya, agar telur tidak cepat busuk. Harga satuan telur bebek ini berkisar mulai dari 1.500 hingga 2.500 rupiah per butir telur. Tergantung dari berat setiap telurnya. Semakin berat, maka semakin mahal pemirsa. Ternyata seharian ngangon bebek menguras tenaga juga ya. Tanpa buang waktu, saatnya berburu makanan. Maaf ya bebek-bebek, kali ini daging kalian menjadi menu santapan saya. Ini kita mau bikin apa hari ini? Sekarang kita mau bikin betutu bebek. Kalau mau mencoba yang asli, yang rasanya khas, cuma di sini ya beli ya. Langsung aja kita mulai. Bumbu dapur terdiri dari jahe, kunyit, ketumbar, garam, bawang putih, dan bawang merah. Tumbuk semuanya hingga halus dan tercampur merata. Sip! Kemudian, siapkan bebek utuh yang sudah bersih dan tambahkan kecap. Campur dengan bumbu halus dan lumuri di seluruh bagian bebek. Nah, supaya bumbu begitu terasa, masukkan juga ke bagian dalam tubuh bebek ya. Oke pemirsa, setelah bebek dan bumbu tercampur merata, lalu bungkus menggunakan kulit pinang. Tujuannya, supaya aromanya lebih menggoda. Ikat agar tidak terlepas. Gunakan sekam yang sudah dibakar dan menjadi bara seperti ini. Letakkan bebek yang sudah dibungkus pada bagian tengah. Kalau sudah, tinggal tutup dengan gerabah seperti ini. Oh ya, pemasakan dengan cara ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi dia akan didiamkan seperti ini selama 12 jam. Nah, ngomong-ngomong ya beli ya, ini 12 jam. Kalau laparnya sekarang, berarti harus besok nih kita nih. Iya, harus sabar. Oh, harus sabar ya. Tidak ada yang bisa tidak dilakukan kalau di Selamat Pagi. Kalau sama saya, sebentar juga udah jadi nih. Kita lihat nih ya. Oh. Start. Oke, bebek betutu siap diangkat. Nah, saatnya menyantap menu istimewa ini. Selamat makan. Bebek betutu menjadi menu andalan warga Bali.
Ada dua versi olahan bebek betutu, yakni bebek betutu Gilimanuk yang terkenal dengan rasanya yang pedas dan bebek betutu asli Gianyar yang akan menggoyang lidah saya ini. Istimewanya adalah cita rasa rempah-rempah yang menonjol, biasa disebut dengan bumbu genap. Bagian kulit ini jangan dilewatkan karena teksturnya lembut dan juga bumbunya benar-benar terasa. Ini rasanya seperti bumbu rujak, tapi di sini bumbu genapnya atau seperti lengkuas itu benar-benar kerasa kenceng banget dan seperti surga. Mantap. Pokoknya pas lagi makan ini yang lagi punya persoalan hidup, utang-utang semuanya lupa. Resna Yardiato, Anggi Yuda Praitno, Bali. Saatnya pemirsa kita harus pamit, sudah 1 jam gak kerasa ya. Tapi besok kita bakal balik lagi di acara yang sama dan jam yang sama juga. Betul, kalau gitu saya Indra pamit. Dan saya Anissa Pohan, tonton terus. Selamat pagi.